Nah, hari ini saya mengajak kita bersama-sama sahabat doa untuk merenungkan 3 huruf K ini. Kehidupan, kasih, Kristiani. Nah, 3K ya. Bagaimana kehidupan kasih Kristiani yang diinginkan oleh Tuhan? Kita tahu bahwa Matius pasal 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, apakah di tempat ini ada yang menaruhkan tetap di tempatnya lampu bolam rumah ya, di ruang tamu atau di ruang kamar tidur, bolam yang sudah mati, yang ketika kita cetek dia udah gak hidup, dan saudara berkata, saya senang sekali bolam lampu itu. Lalu saudara senang dalam keadaan gelap, saudara tidak ganti itu, saudara berkata, saya tidak masalah bolam itu gak nyala. Saya percaya tidak ada yang menginginkan bolam lampu yang mati tidak pernah nyala lalu dibiarkan di situ. Pasti sahabat doa ganti. Saya baru ganti soalnya, sahabat doa. Lalu saya cari kardusnya. Saya bilang, wih, ini mahal loh, karena sekarang beli bolam lampu ada garansinya. Betul ya? Sampai bilang kalau struknya tetap disimpan, bawa struknya. Nah, saya waktu beli bolamnya, saya fotokopi struknya. Saya fotokopi, saya taruh di kotaknya saya simpen. Katanya garansi sampai 2 tahun, saudara. Nah, saya bilang berani juga bolam lampu. Pakai 3 bulan, mati bolamnya. Saya pakai tangga naik, saya copot. Ya, nggak udah bahasa Bataknya itu moyung gitu ya. Saya tahu yang dari Medan moyung itu tahu? Ya, saudara, saya ganti moyung. Nah, betapa sedihnya hati kita ya, nggak berguna bahasa Indonesianya gitu. Bagi saya nggak berguna. Nah, kalau bolam lampu yang kita lihat ini, nah, yang di sekitarnya nggak nyala. Bagus sih dihias ya, kalau kita lihat di dalam gambarnya. Tapi yang nyala cuma satu. Sahabat doa, Tuhan menginginkan yang menyala itu. Tuhan menginginkan yang nyala itu, saudara. Nah, ketika saya membaca Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nah, Tuhan mau anak Tuhan yang nyala, yang terangnya bersinar, yang terangnya muncul. Hari-hari ini kegelapan berita di mana-mana terjadi. Saya katakan di awal, di sini COVID, di sana COVID, di sini pandemi, di sini tutup, di sini lockdown, di sana beritanya begitu. Saat ini kita harus nyala terangnya. Pertanyaannya, Pak, lockdown Pak, terang saya bagaimana nyala? Firman Tuhan berkata, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, gimana saya bisa memuliakan Bapa di surga? Perbuatan saya nyata. Saudara ada di rumah saudara. Saudara ada di tengah lingkungan keluarga saudara. Menyalalah. Nyatakan. Apalagi sahabat doa. Tiap pagi bangun bersama saya. Kalau perbuatan kita, hidup kita tidak memuliakan Bapa di surga, keluarga kita jadi bingung. Kita dengar keluarga sahabat kita. Kita dengar teman-teman kita kena COVID. Apa yang kita lakukan? Saudara, anak-anak saya tahu. Karena mereka dengar, saya berdoa untuk yang dari Bandung. Saya berdoa untuk dari manapun. Ketika saya dengar demikian, saya teleponin, yuk kita berdoa. Dan dia bertanya setelah saya tutup telepon, Papa, ada yang COVID lagi ya? Iya, kamu doain ya. Sekarang dia datang ke saya dengan sendirinya berkata, Pak, saya gak minta keluar lagi deh, Pak. Saya gak mau minta lagi ketemu teman. Kalau teman ajak saya gak mau ketemu. Saya dengar kok Papa tiap hari doain orang. Saya dengar pagi, siang, sore, malam Papa doain. Jadi saya baru sadar, oh iya ya, ternyata yang saya lakukan, anak saya menyadarinya.
Nah, kenapa mungkin kita sulit? Anak-anak muda kita atau keluarga kita. Jangan kemana-mana. Udah nak, jangan janjian ketemu. Kamu nggak sadar masih minta ke mall. Ya karena kita dapat berita teman COVID, kita dapat teman lagi tes PCR, kita tidak melakukan sesuatu yang peduli. Kalau kita peduli sesuatu, anak kita melihat kepedulian kita. Kepedulian kita berdampak. Ingat, anak kita, istri kita, suami kita, pasangan kita, sahabat kita, biarlah melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa ketika saya boleh diizinkan menemukan kebenaran dari penulisan Bill Hybels ini, ya, sahabat doa boleh matikan mic-nya ya, biar saya bisa konsentrasi ya dalam pemberitaan firman. Nah, judul bukunya Christian in the Marketplace. Ya, saudara, mengejutkan saya ketika Bill Hybels menuliskan di sana di bukunya Practical Help for the Workaday Christian in a Materialistic Society. Saudara, apa yang terjadi? Bill Hybels berkata, tunjukkan kepada saya sebelum ceritakan kepada saya. Saudara, sahabat doa, orang-orang di sekitar kita meminta kita bahwa Bill Hybels mengungkapkan, mereka akan berkata dan meminta, jangan ngomong ke saya deh dulu sebelum kamu tunjukkan sama saya. Itu bahasa sederhananya. Nggak usah cerita ke saya kalau kamu belum tunjukkan sama saya. Sahabat doa, berapa banyak dalam kehidupan yang Tuhan telah pakai untuk menunjukkan kasih Tuhan. Saya menemukan sebuah kisah di dalam tulisan buku Bill Hybels. Saya ingat seorang yang bernama Mozart. Tapi ini bukan Mozart yang pemusik ya. Saudara, orang ini dalam kehidupannya yang di kantor, dia sering berdoa, ya. Dia sering berdoa ketika teman-teman pulang kantor. Dia sering tinggal di sana. Tapi teman-temannya nggak seneng, bully dia. Alah, mau cari muka sama bos. Udah, bos sudah punya muka, nggak usah cari muka. Udah pulang, yuk. Udah waktunya pulang. Awalnya dia menjawab, saya mau berdoa. Wah, tambah gak seneng. Wah, doa. Emangnya kamu yang bikin kantor ini maju aja? Doa. Kita gak bikin kantor maju. Kita juga lakukan. Wah, kalimat itu membuat Mozart menyadari, oh iya ya, saya berdoa, mereka gak merasa kok. Makanya kalau saya cuma cerita, mereka gak merasa. Apalagi makan siang, dia ditinggal sama temen. Karena di makan siang, dia bilang, tahu gak, Tuhan Yesus baik loh. Saya mau cerita. Lah, orang pindah meja, duduk, gak mau sama dia. Lu cuma cerita Yesus, kita gak seneng. Lalu dia mulai ditegur Tuhan dalam satu doa fajar. Dan di situ dia mulai mengubah satu hal. Pulang sore, temannya nanya, kamu kenapa? Dia nggak jawab, dia cuma senyum. Kok belum pulang? Ayo pulang. Waktu teman-teman ambil tas, ayo jalan. Dia senyum aja. Duluan. Dia nggak bilang, oh saya doa, saya bersekutu sama Tuhan. Waktu makan siang, duduk sama teman, dia tanya, gimana kabar istrimu? Gimana kabar anakmu? Dia nggak bilang, tahu nggak Tuhan Yesus baik? Dia cerita, enggak. Sudah itu, waktu sore, dia senyum, teman-teman pulang, silakan, kamu kenapa? Dia nggak jawab kenapa. Tapi di masa itu ada satu hal, di kantor itu ada satu kebiasaan di mana sekelompok pekerja lapangan yang di mana kembali melaporkan tugas mereka dan mengembalikan pakaian kantor dengan sepatu boot yang ada. Dia cuci sepatu boot itu bersih. Dia kerjakan itu. Waktu dia cuci bersih sepatu boot itu, besoknya yang datang kantor, biasanya dari lapangan, kembali, dan setelah selesai absensi mereka ambil. Mereka kaget. Loh, kok udah bersih? Biasanya itu tanggung jawab mereka kerjakan. Dan mereka nggak langsung. Mereka besok, waktu mau ke lapangan baru lakukan. Mereka bingung. Ini siapa yang bersihkan? Lama-lama mereka tahu. Yang tinggal di kantor cuma satu orang. Waktu semua udah pulang. Itu si Mozart. Dan tidak mungkin orang lain kerjakan. Kecuali dia. Karena nggak ada orang. Karena yang
Teman-teman pada ngobrol, iya saya terakhir pulang kok. Saya taruh sepatu bootnya. Dan ini bersih. Lalu mereka mulai diam-diam. Mereka cari tahu dan benar dia orangnya. Semenjak itu, setelah itu, teman-teman kantor semua mau mendengarkan dia ketika bercerita tentang Yesus. Sahabat doa, saat ini kalimat ini benar. Ketika orang-orang di luar, keluarga kita, sahabat kita, mereka membutuhkan kita untuk menunjukkan kepada mereka iman kita yang di lembah ujian itu. Bersediakah sahabat doa ketika mendengar ada yang lain? Teman SMP reuni di grup kita, teman SMA yang kita masih punya WhatsApp grup, dan kita dengar, istriku positif loh. Lalu kita mulai menyapa dia secara pribadi. Kita mulai berkata, boleh gak saya kirimkan lagu rohani buat kamu? Lalu di jam-jam tertentu kita ingat, sahabat doa, saya dengar yang isolasi mandiri itu sangat bergumul. Karena segala sesuatu harus dikerjakan sendiri, tidak mudah. Coba di siang hari kita kirimkan lagu rohani. Kita kirimkan lagu, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Mungkin di sore hari juga dia sendirian. Aduh, istri gak ada, anak gak ada, semua sudah diungsikan. Saya sendiri nonton TV juga sampai bosen, lihat handphone juga ini, terus batuk-batuk terus, badan meriang. Lalu ada teman kirimin lagu, dia dengar, dia sanggup, Yesus sanggup. Kita membawa dia ingat Tuhan. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, 1 Korintus pasal 10 ayat 31 berkata, Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Ya sekarang makan minum, kita bicaralah. Masa lockdown ini gak bisa, kita makan gak dilihat orang lah. Kita gak mau, ya makan sepiring, hati-hati ya. Jaga ya. Ya, kita gak mau minum yang model-model ini. Kita harus lakukan di rumah masing-masing kan. Orang gak lihat. Ya, kecuali keluarga kita. Tapi jika engkau melakukan sesuatu yang lain, ya saya tahu zaman ini paling lengket handphone. Selalu di tangan, sering ada bersama. Yuk, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Sahabat doa, mari kita review perjalanan sepanjang hari. Ketika kita di rumah, saya percaya bahwa paling tidak di grup sahabat doa, kita sudah punya teman-teman yang di sahabat doa ini ada di sebuah grup sahabat doa. Itu banyak yang meminta permohonan doa. Saya percaya Tuhan memakai setiap kita dalam memperhatikan sesama, dalam mengasihi sesama. Kita bisa melakukan untuk kemuliaan Allah. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita bisa melakukan untuk kemuliaan Allah. Walaupun dari dalam rumah. Untuk sahabat di luar sana yang tidak bisa bertatap muka. Apalagi yang isolasi mandiri. Kalau ada yang sakit, kita video call dia. Waduh, lebih luar biasa. Sesama teman pria, ya, mungkin ya yang teman wanita lagi isolasi mandiri sih nggak enak ya, lecek-lecek ya dilihat. Tapi teman-teman pria, yuk video call. Sekarang WhatsApp bisa 5 orang langsung, bisa 6 orang, bisa 10 orang. Yuk kita video call. Kita mau ngobrol sebentar sama kamu. Kalau dulu masa tidak pandemi bisa cari ketemu di luar. Sekarang pandemi kamu positif, kita nggak boleh ketemu. Tapi kita boleh ketemu muka lewat Zoom. Ya, sahabat doa, Zoom ini milik kita bersama. Ya, linknya. Pak Fu, saya pinjem link Zoom-nya. Setiap jam 12 siang makan siang, saya pinjem linknya. Saya mau undang teman-teman yang khususnya sakit kena COVID isolasi, masuk ke link Zoom. Saya mau bertemu ngobrol sama mereka.
15 menit setelah itu saya mau ajak doa. Saya mau ketemu setengah jam aja. Setiap jam 12 siang, sekarang lagi masa pandemi, lagi tinggi-tingginya. Semua sahabat doa, keluarganya, sanaknya. Ayo siapa yang mau mendoakan, khusus doanya yang COVID. Setiap jam 12 siang, saya buka link Zoom-nya. Yuk silakan masuk. Kita mau ngobrol sebentar, tanya kabar kesehatannya, lalu kita berdoa. Sudah itu kita bubar. Saudara, saya percaya itu memuliakan Allah. Saya percaya itu memuliakan Allah. Boleh lambaikan tangannya? Ya. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. 1 Petrus. Ya. Pasal 2 ayat 12 berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sahabat doa, Petrus mengungkapkan sebuah pertahanan iman Kristen yang begitu baik. Bagaimana kita bahkan sebelum difitnah, sebelum sesuatu perkataan menimpa kita, perkataan tidak baik, kita sudah membungkam mulut orang lain. Saya percaya bahwa yang bisa membungkam adalah bukan jawaban. Kalau udah difitnah kita jawab, oh saya begini-begini. Enggak, kalau kehidupan cara hidup kita baik di tengah-tengah lingkungan keluarga, di tengah famili kita, di tengah keluarga besar kita, nggak usah jawab kalau dibilang yang jelek. Mereka bisa review, mereka bisa ingat apa yang kita lakukan, kita perbuat. Nah, maka saya sungguh-sungguh berharap ya, bahwa orang percaya menunjukkan sikap hidup yang berkualitas. Kalau orang Kristen ya cuma tahu nginjilin tetangga, ya saya mau kasihkan kisah nih, cerita. Ini ada orang percaya Tuhan tinggal di satu perumahan, baru mulai tinggal situ, beli rumah baru, tinggal. Apinya menyala penginjilan. Dia jalan pagi, dia lihat ada tetangga pergi ke pasar, dia datang, apa kabar, dia kenalan, terus dia cerita, saya dulu percaya Yesus gini-gini. Dia mulai cerita. Terus, mau percaya Yesus nggak? Ya, ini. Tetangganya senyum-senyum. Waktu udah dengar cerita Yesus, tetangganya langsung pergi. Besok dia cerita lagi. Dia ketemu. Dia punya semangat. Pokoknya tetangga kanan dan kiri dia mau jangkau dulu. Tapi saudara, semua tinggalkan, nggak mau dengar. Tetangganya tinggalkan. Kenapa? Dia masuk rumah baru, dia ngundang orang ke rumahnya. Waduh, ramai datang sih, banyak teman dari luar, teman gereja. Parkirnya sembarangan. Waktu hari H itu, dia sebagai pemilik rumah gak pernah sowan dulu ke tetangga kanan kiri. Besok selesai hari Minggu pulang gereja, itu saya bisa Minggu pulang gereja, tapi siangnya ada orang-orang gereja datang. Saya izin ya, boleh gak parkir dulu, terus mampir ya ke rumah. Ya, habis acara ada ya punyalah sebuah ide bungkus makanan, ya kasih ke tetangga. Selain bilang yuk mampir, ya kita tahu lah dia sungkan, kita orang gereja kumpul semua, dia sungkan mampir, ya kita bungkuslah makanan, kita kirim ke samping. Atau sudah selesai acara malam harinya datang, terima kasih ya, tadi banyak orang datang, maaf ya kalau agak terganggu, merepotkan, terima kasih. Nggak ada ucapan terima kasih. Sudah itu hidup sehari-hari, buang sampah sembarangan. Ya, keluar rumah lihat tetangga, nggak manggil. Yang terjadi apa? Cuma nginjilin aja, cuma beritakan Injil aja. Lebih parah lagi, dari rumah bukan terdengar pujian. Suami istri suaranya kenceng banget kalau marahin anak. Kalau ribut kenceng banget suaranya. Bikin jengkel sama tetangga. Suatu hari dia nginjilin lagi tetangganya. Ya Pak, percaya Yesus masuk surga. Gini-gini dia cerita, gini.
Ya namanya orang sungkan ya, orang Asia ya, dengerin ya. Ya terakhir dia bilang, mau percaya Yesus nggak? Kali ini tetangganya udah panas. Langsung dijawab, oh enggak, saya nggak mau percaya. Saudara, sahabat doa pernah nggak nginjilin orang dijawab langsung, mau percaya Yesus nggak? Dijawab langsung, enggak, saya nggak mau percaya Yesus. Waduh, dia kaget. Percaya Yesus masuk surga, nggak mau percaya Yesus masuk neraka. Bapak nggak takut masuk neraka? Enggak, nggak apa-apa. Saya nggak mau percaya, nggak percaya Yesus masuk neraka. Iya, nggak apa-apa. Dijawab sama tetangga, percaya Yesus masuk surga. Nggak mau masuk surga. Waduh, dia kaget. Kenapa Pak? Percaya Yesus Pak. Percaya Yesus masuk surga. Nggak percaya masuk neraka. Nggak. Kenapa Pak? Daripada masuk surga ketemu kamu, lebih baik saya masuk neraka. Langsung dia pergi itu. Tetangganya langsung pergi. Udah dia ngomong, kenapa? Gue capek ketemu lu di surga. Gue lebih baik masuk neraka daripada gue masuk surga ketemu lu, lebih baik gue masuk neraka. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya dari Senin, saudara coba review dari Senin tema khotbah, Selasa, Rabu, Kamis. Coba renungkan hari ini saya ketika berdoa kemarin di hadirat Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Kehidupan ya, kasih Kristiani. Yuk, orang berkata, lu gak usah cerita sama Yesus untuk saya. Tunjukkan perbuatanmu sama saya. Dan dari hidupmu, terangmu yang bercahaya, saya percaya Yesusmu yang adalah terang dunia benar-benar sudah mengubah hidupmu. Dan saya tertarik kepada terang sejati yang sudah mengubah hidupmu, yang dari gelap kepada terang. Jangan bercerita kepada saya, tapi tunjukkanlah hidupmu kepada saya. Dan saya percaya itu. Amin. Tuhan berkati kita.